Rahasia menabung 100 juta pertama dengan gaya hidup anti konsumerisme. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Dan kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Pusing gak sih lihat harga cabai sama beras yang harganya sudah kayak mau naik haji tiap minggu? Apalagi kalau lihat tetangga sebelah tiba-tiba ganti mobil. Padahal cicilan panci saja belum lunas. Memang benar kata sebuah artikel kalau fenomena FOMO atau takut ketinggalan tren itu bikin dompet kita sekarat massal. Padahal rahasia punya tabungan 100 juta pertama itu bukan sulap, bukan sihir, tapi cuma butuh jurus anti konsumerisme yang super galak. Kita ini sering banget terjebak gaya hidup mewah demi dipuji orang yang bahkan gak suka sama kita. Padahal mending uangnya buat deposito, biar masa tua kita gak cuman makan kerupuk sambil meratapi nasib. Coba kita lihat lemari baju kita sekarang. Isinya sudah kayak toko grosir pasar Tanah Abang, tapi setiap mau kondangan, teriaknya selalu tidak punya baju. Barang pertama yang harus kita stop belinya adalah baju, mengikuti tren fashion yang umurnya cuma sebulan. Karena percayalah, daster robek yang sudah adem itu jauh lebih berharga daripada dress mahal yang cuman bikin sesak napas dan gatal di kulit. Daripada beli baju baru terus, mending uang 500.000 itu ditabung. Bayangkan kalau setahun kita tahan nafsu belanja baju, sudah terkumpul 6 juta rupiah yang bisa jadi modal usaha seblak atau emas batangan. Barang kedua yang bikin miskin secara halus adalah koleksi alat masak estetik yang cuma dipajang tapi takut kotor kalau dipakai menumis terasi. Kita sering banget tergiur iklan blender multifungsi atau panci warna-warni. Padahal di dapur sudah ada ulekan batu yang lebih sakti mandraguna dari zaman penjajahan. Stop beli perintilan dapur yang fungsinya cuma satu tapi harganya sejuta. Karena rasa masakan itu tergantung bumbu dan kasih. Sayang ibu bukan tergantung dari merek teflon yang harganya setara cicilan motor bulanan. Selanjutnya adalah kebiasaan jajan kopi kekinian atau boba yang harganya 30.000 per gelas tapi isinya cuman gula sama es batu doang. Kalau sehari jajan sekali, sebulan sudah habis 900.000 hanya untuk air manis yang bikin timbangan naik drastis dan saldo rekening turun bebas. Mending bikin kopi sendiri di rumah pakai termos. Rasanya memang tidak segaul kopi di mall, tapi uangnya bisa buat beli tanah di masa depan daripada cuma jadi urin mahal yang terbuang sia-sia. Jangan lupakan juga godaan perabotan rumah tangga yang sebenarnya tidak perlu tapi dibeli cuma gara diskon tanggal kembar di aplikasi belanja online. Kita itu sering banget beli wadah plastik sewarna pelangi, padahal isinya cuma kerupuk melempem yang sudah seminggu tidak dimakan. Belajarlah untuk bilang tidak pada godaan flash sale. Karena diskon 90% sekalipun, tetap saja namanya pengeluaran kalau barangnya cuma jadi rongsokan di sudut gudang yang penuh sarang laba-laba. Barang berikutnya yang perlu dikurangi adalah skincare berlebihan yang tahapannya sampai 10 lapis padahal muka kita cuma satu. Memang ingin glowing seperti artis Korea, tapi kalau dompet kering kerontang malah bikin kita cepat keriput karena stres memikirkan tagihan kartu kredit yang membengkak tiap akhir bulan. Pakai yang basic saja, yang penting bersih dan sehat. Karena kecantikan sejati itu datang dari hati yang tenang sebab punya saldo tabungan 100 juta di bank. Bukan dari bedak yang kalau kena keringat langsung luntur. Selain itu, tolong kurangi hobi, beli mainan anak yang harganya jutaan, padahal anaknya lebih senang main kardus bekas kulkas atau panci ibunya di dapur. Kita sering memanjakan anak dengan barang mewah. Padahal mereka cuma butuh waktu bermain bersama kita, bukan tumpukan robot plastik yang pecah dalam waktu 5 menit saja. Kalau uang mainan itu dialihkan ke asuransi pendidikan,
atau tabungan masa depan. Anak kita bakal lebih berterima kasih saat mereka kuliah nanti daripada punya mainan segudang yang akhirnya cuma jadi sampah. Terakhir adalah urusan gadget, yang entah kenapa selalu terasa wajib ganti setiap ada seri terbaru keluar. Padahal, jujur saja, HP lama masih sehat walafiat, baterainya memang agak cepat ngos-ngosan. Kameranya mungkin bikin muka kelihatan seperti habis bangun tidur, tapi fungsinya masih jalan semua. Bisa WhatsApp, bisa nelpon, bisa buka YouTube, bahkan masih sangat mumpuni untuk kirim stiker Alhamdulillah di grup pengajian tepat waktu. Ironisnya, godaan datang bukan karena kebutuhan, tapi karena FOMO. Lihat tetangga upload story unboxing, lihat influencer, bilang kamera makin tajam, hidup makin tajam, lalu kita mulai meragukan HP sendiri. Padahal yang dipakai cuma buat chat, transfer uang lewat internet banking, dan scroll sebentar sebelum tidur. Belum lagi cicilan yang katanya ringan. Tapi entah kenapa dompet terasa berat tiap akhir bulan. Disinilah ujian kedewasaan finansial terjadi, antara benar-benar butuh atau cuma ingin diakui update. Tidak perlu gengsi pakai HP keluaran 2 tahun lalu, selama layarnya tidak pecah 1000 atau baterainya tidak kembung. Seperti perut bapak-bapak habis makan soto. Uang 10 juta buat ganti HP baru itu, kalau ditabung, bisa jadi pondasi kuat buat mencapai target 100 juta pertama kita. Mending HP jadul, tapi saldo unggul daripada HP baru. Tapi kalau makan, harus mie instan tiap hari. Memang berat rasanya hidup di tengah gempuran pamer kemewahan. Tapi ingatlah, bahwa rasa aman punya uang 100 juta itu jauh lebih nikmat daripada validasi orang lain yang tidak membayar tagihan listrik kita. Kita harus sadar bahwa bahagia itu sederhana. Yang rumit itu adalah gengsi kita yang setinggi langit. Tapi pendapatan kita masih sebatas bumi. Jangan sampai kita terlihat kaya di media sosial, tapi menangis di bawah selimut saat tanggal tua, karena uang habis untuk hal-hal yang tidak ada gunanya sama sekali. Mari kita mulai hidup lebih sadar dan tidak gampang keracunan barang viral yang sebenarnya cuma sampah masa depan. Konsistensi kecil setiap hari akan membawa kita pada angka 100 juta yang selama ini cuma jadi mimpi di siang bolong. Semangat ya para ibu! Hebat, kita pasti bisa mengatur keuangan keluarga dengan lebih bijak demi masa depan yang lebih cerah dan tenang. Jadi, mulai besok, apakah sudah siap untuk berhenti check out keranjang belanjaan dan mulai fokus mengisi saldo tabungan sampai penuh? Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat, Bunda semua!